Prof. Saiful Mujani disebut sebagai provokator berbaju akademisi, bahkan mengarahnya ke makar. Anda sebagai salah satu yang hadir saat halal bihalal 31 Maret lalu, bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini problem demokrasi kita ya. Orang di lingkup elit tidak memahami isi konstitusinya. Kalau dibaca pasal 7A, 7B, 7C, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, upaya memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya itu diperkenankan oleh konstitusi. Yang kemudian diributkan malah sebaliknya, yang bicara soal makar. Makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah, dua hal yang berbeda. Yang dibicarakan Prof. Saiful, saya teman-teman bicara soal impeachment atau kemudian memberhentikan atau diberhentikan. Nah, ini terminologi yang tidak ada hubungannya dengan makar. Makar itu sebagaimana dijelaskan oleh pasal 191 tadi, jelas berupaya untuk membunuh presiden, berupa menahan presiden, ketiga kemudian menggulingkan presiden. Kalau dilihat dari pernyataan itu, sama sekali tidak ada tindakan-tindakan untuk bertindak makar. Ya, tidak ada proses yang mengumpulkan orang, mengumpulkan senjata, mengatur strategi bahwa besok akan menculik presiden, besok akan menahan presiden, besok kemudian akan membunuh presiden, itu tidak ada. Jadi istana berkelebihan saja dalam menyikapi ruang demokrasi. Saya lihat beberapa orang di istana itu tidak paham konteks konstitusional ini, bahkan merasa ini dianggap inkonstitusional hanya karena mereka tidak baca undang-undang dasar. Jadi kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul itu jaminan konstitusional. Isi substansi yang dibicarakan juga isi yang ditentukan oleh pasal 7A, 7B, 7C, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar. Masa kita bicara sesuatu yang konstitusional ada di Undang-Undang Dasar disebut makar. Nah, ini sebenarnya cara orang tidak bisa menerima masukan ya. Kalau dia berbeda pandangan langsung dibilang antek-antek asing, dibilang upaya makar. Ya kapan Pak Saiful Mujani bicara pembunuhan, mau menangkap presiden, mau kemudian menculik presiden, atau menggulingkan dengan cara-cara yang tidak sah? Tidak ada sama sekali. Jadi bagi saya ini berlebihan. Oke, kalau misalnya disebut berlebihan, sebentar Mas Ferry, saya minta tanggapan dari Pak Mahfuz. Kalau Anda menilainya pernyataan dari Pak Saiful Mujani kemarin itu memang adalah bentuk atau respons dari KSP adalah bentuk tidak bisa menerima kritik dan juga berlebihan, atau sebenarnya ini masuk provokasi? Ya, saya kira yang disampaikan Prof. Saiful Mujani ini bagian dari kritik yang memang sangat keras ya dari masyarakat, walaupun beliau ya punya posisi yang lebih khusus ya, bagian dari elit sebenarnya, dan terlalu jauh juga kalau kita segera memvonisnya sebagai makar ya. Tapi perlu kita fahami dan kita dudukkan konteks yang lebih luas ya, ketika kita sebagai bangsa dan negara ini, sebagaimana situasi yang dialami oleh banyak negara lain di dunia, ini memang sedang berada dalam satu situasi krisis ya, yang bisa mengarah kepada pertarungan eksistensi bukan saja satu pemerintahan, tapi juga pertarungan eksistensi satu negara dan bangsa. Dan ini kan semua akibat dari perang yang berkelanjutan yang terjadi di Teluk Persia. Dan kalau misalnya dalam hari-hari ke depan Trump ini merealisasikan, mengancam, ini akan jauh lebih dahsyat situasi yang dialami. Jadi saya kira konteks sosial politik, konteks dinamika global ini perlu kita pertimbangkan ya di dalam kita menyampaikan sikap-sikap politik, walaupun secara konstitusi itu dilindungi, tetapi kita mengkalkulasi dampak apa yang itu bisa ditimbulkan. Oke, tapi Pak Mahfuz, kalau misalnya itu memang ada menjaga marwah juga kita di luar negeri, tapi kalau Anda menilainya apakah istana betul sebenarnya berlebihan seperti kata Mas Ferry? Saya kira ini situasi saling saut bersaut ya, dan itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau ada kritik yang dinilai terlalu keras, lalu ada reaksi balik yang juga cenderung keras ya, itu situasi yang menurut saya masih sangat wajar saja, situasi dialektika yang sangat wajar. Tetapi kan kalau misalnya ada vonis makar lalu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, itu kan baru sesuatu yang ya kita perlu diskusi secara lebih dalam. Dan saya kira yang disampaikan Prof. Saiful Mujani juga
ya ini perlu kita bedah secara lebih clear ya. Apakah ini baru sekedar opini atau memang rencana aksi? Kalau itu rencana aksi, memang ini jadi masalahnya serius. Kenapa? Karena di sana ada isyarat bahwa proses-proses demokrasi prosedural konstitusional ini seperti ingin dilompati ya dengan cara ada konsolidasi masyarakat sipil untuk kira turun ke jalan ya untuk mendesak para pihak yang punya cabang kekuasaan di legislatif misalnya untuk kemudian melakukan impeachment. Nah, sementara konteks masalah yang lebih mendasar yang itu menjadi tanggung jawab bersama, ini kan menurut saya lebih penting kita bicarakan. Misalnya pemerintahan Prabowo ini, Presiden Prabowo ini baru 17 bulan ya, dan situasi dunia sekarang yang tidak baik-baik saja. Saya kira kritik-kritik itu coba kita letakkan dalam dua situasi atau konteks dua situasi itu, sehingga kemudian kita bisa menemukan pandangan atau kritik yang arif itu seperti apa yang dibutuhkan untuk masa depan. Oke, kalau gitu kritiknya, kalau Mas Ferry, sebenarnya apa yang mendorong atau jadi latar belakang para pengamat saat itu berkumpul di Halal Bihalal sampai menyebutkan beberapa kritik sampai ada kesimpulan impeachment dan juga menurunkan Presiden Prabowo? Ya, tentu karena Presiden dianggap melanggar konstitusi ya. Kalau bicara konteks yang dijelaskan oleh Pak Mahfuz dengan sangat baik tadi, misalnya kondisi global ya, Presiden itu perlu dicatat, itu melanggar ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 45. Sebelum pergi menyetujui BOP harus minta persetujuan DPR terlebih dahulu. Dan kita tidak pernah mendengar DPR Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup dan juga menarik nih teman-teman, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan yaitu sebenarnya bukan Prabowo yang takut tapi para ternak takut tidak ada yang kasih makan. Lanjut lagi, Fahri sudah dalam gerombolan Bowo, ketakutan kelihatan jabatan. Semua bermuara pada mempetnya aspirasi politik di DPR yang tuna kritis terhadap penyimpangan konstitusi. Masa orang yang mengkritik ingin diterbitkan oleh Prabowo. Nah, lanjut lagi, sepakat Mas Ferry, dua pendukung fanatik Prabowo itu hari, tapi dengan program BG ini saya tidak sepak uang negara banyak sedot ke situ. Masukkan Saiful Mujani sebagai bentuk untuk adanya evaluasi kebijakan kepada pemerintahan Prabowo. Nah, lanjut lagi. Yang harus mawas diri itu penguasa, bukan masyarakat. Masyarakat itu bersuara atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Percuma lewat parlemen suara murni atau sejati adalah suara rakyat. Pemerintah yang semestinya koreksi diri, bukan justru reaktif merespon kritik masyarakat sipil. Masyarakat sipil bisa apa selain untuk mengkritik? Nah, lanjut lagi teman-teman. Pak Prabowo sudah tidak ingat lagi janji-janjinya waktu kampanye. Sudah terlalu enak jalan-jalan di luar negeri. Tidak nyadar Pak Prabowo ke luar negeri itu untuk memperjuangkan rakyatnya. Buktinya tiap ke luar negeri selain dapat investor, rakyatnya yang mana? Rakyat yang menengah ke atas sih mungkin terbantu, tapi coba lihat rakyat yang menengah ke bawah sangat sulit, dan sesulit-sulitnya cari pekerjaan, terlalu banyak persyaratannya. Prabowo disuruh introspeksi diri dan jajaran malah berkata tidak suka dengan kepemimpinan saya. Hal itu tidak menggambarkan pemimpin yang matang dalam mengelola emosional dan juga kecerdasan. Yang korupsi besar-besaran ditahan di rumah KPK. Katanya negara demokrasi begitu dikritik dan disindir, dibilang memakar, pengkhianat dan lain-lain. Negara bobrok. Nah, lanjut lagi, pemerintah harusnya introspeksi dan mau berubah. Jangan terus keras kepala. Jangan bilang kondisi negara baik-baik
saja. IHSG dan rupiah sudah babak belur dan akan terus jatuh kalau tidak berubah. Itu adalah suara investor. Kenyataannya, MBG dan Kopdes membebani APBN selain birokrasi gemuk. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ayo seluruh rakyat Indonesia harus bersatu mendukung Saiful Mujani karena kita ada cara lain memperbaiki Indonesia selain yang dikatakan Saiful Mujani. Ini bukan makar tapi kritik, saran dan masukan dari masyarakat Indonesia yang peduli dengan keselamatan bangsa dan negara atas semua masalah yang sedang terjadi di NKRI. Pejabat negara yang sedang berkuasa jangan mudah emosi dan juga jangan mudah menuduh dan jangan mudah memfitnah kepada rakyat yang peduli demi keselamatan NKRI. DPR, MPR, dan aparat penegak hukum sudah berkhianat, semua amburadul. Republik ini sebentar lagi kolaps. Selentingan di bawah rakyat, kelas bawah juga kacau saat ini sering keluar dari mulut mereka sendiri. Dengan melihat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sangat hancur, saya kira Profesor Saiful Mujani sangat relevan karena selama ini rakyat sebagai bos sangat dirugikan. Masalahnya, koridor demokrasi yang konstitusional sudah buntu. Nah, lanjut lagi. Rakyat harus patuh konstitusi. Kalau pemimpin boleh suka-suka hati melanggar konstitusi. Para pengusaha MG sedang gerilya di medsos untuk menghujat Pak Saiful Mujani. Saking tidak betahnya rakyat dipimpin Prabowo ini mewakili banyak orang. Keren dan mantap Profesor Saiful Mujani. Istana harusnya merespon permasalahan intinya yang sedang berpolemik di masyarakat. Ini negara republik bukan kerjaan setuju, harus dengan cara dinepalkan dan usut tuntas skandal Benur biar mingkem Fahri. Nah, lanjut lagi. Logika sangat sederhana. Kalau rakyat hidup makmur, perut kenyang, adil, damai dalam hukum, dan al sektor memungkinkan, mulut rakyat masih berteriak. Mulut rakyat cerewet dan teriak terus karena hidup tidak jelas di negaranya sendiri. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan.